20 tahun yang lalu, Jember merupakan salah satu sentra penghasil kedelai nasional. Namun kini, kedelai tidak lagi menjadi favorit petani. Ramai-ramai para petani beralih menanam tembakau dan cabai. Harga jual tembakau dan cabai yang jauh lebih tinggi dibandingkan kedelai menjadi alasan utama. Sebagai perbandingan dari 1 hektar lahan, jika menanam kedelai, jerih payah petani hanya menghasilkan 5 hingga 10 juta rupiah saja. Sementara, jika menanam tembakau, petani dapat membawa pulang 20 hingga 30 juta rupiah. Sedangkan cabai, bermodal lahan 1 hektar dapat menghasilkan 40 hingga 50 juta rupiah. Siapa yang tidak tergoda? Kita belum ada jaminan harga yang pasti berapa sih sebenarnya harga terendah kedelai, sehingga kita berharap ke depan tidak hanya padi saja yang ada harga terendah, tetapi komoditas pangan lainnya, apa itu kedelai dan lain sebagainya, itu ada harga terendah, sehingga pada saat misalnya panen raya, petani tidak kesulitan dalam memasarkan produknya. Peralihan tanam ini membuat produksi kedelai di Jember terus menurun. Dari 50.000 ton pada tahun 2000, kini hanya menjadi separuhnya saja. Sayang, di negeri di mana kedelai menjadi pangan favorit rakyatnya, produksi kedelai lokal justru terpinggirkan. Tidak ada teknologi tepat guna dan sokongan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas petani. Impor kedelai pun dianggap menjadi satu-satunya pemecah kebuntuan. Padahal, impor pun tidak berarti tanpa masalah. Seperti sekarang, produksi di negara asal menurun, pasokan berkurang, permainan harga pun berlaku. Para pemirsa, kita kembali lagi ke jalan keluar. Kita melihat lagi tadi dilema-dilema. Lain pihak petani siap tapi harganya dijaga. Konsumen tentu marah kalau harga tinggi. Lain pihak jangan impor, tentu terlalu banyak. Lain pihak juga tentu kita tidak bisa terhindar daripada harga dunia seperti ini. Saya kembalikan ke Pak Menteri Pertanian. Ini soal kebijakan, ini soal pilihan saja. Secara teknis, tentu kita bisa mendorong petani meningkatkan produktivitasnya. Tapi secara bisnis tadi punya syarat, yaitu harga yang baik. Tapi konsumen tentu sulit menerimanya. Kalau Bapak sebagai menteri dan kalau Bapak juga sebagai petani, Bapak pilih apa dalam kondisi seperti ini? Sekarang pilih padi, Pak. Oh, pilih padi. Artinya ingin mengatakan bahwa mengimpor kedelai itu wajar. Ya, artinya ini kan pilihan dia supaya petani sekarang ini dengan padi dia bisa menghasilkan. Kemarin saya baru keliling ke Kerawang, Subang, Indramayu. Ya. Saya tanya dengan sekarang model SLPTT ini yang sudah kita kembangkan, pengelolaan tanaman terpadu. Dia bisa menghasilkan paling tidak 8 ton. 8 ton. Nah, 8 ton sekarang harga 7, 6. Dengan padi ini ya. Padi. Gabah kering panen 4.300. 4.300. Kali 8 ton saja. Kan berarti 34 jutaan. Ya, 34 juta dia dapat biaya produksi paling 5 juta. Ya, setinggi-tingginya 7 juta. Iya. Jadi petani sekarang ini lagi menikmati padi. Yang kedua, pilihan kalau memang air tidak mencukupi kan jagung. Kan kering ya, agak kering. Nah, jagung sekarang rata-rata produksi juga bisa mencapai sampai 9 ton. Memang kita akan dorong tentu dengan bibit unggul. Tetapi sekarang ini mau mengembangkan transgenik aja kan masih debatable. Tapi kenapa yang petani kedelai yang menghasilkan 700.000 itu masih bisa bertahan? Memang mungkin dia di pasar-pasar lokal tertentu dia yang artinya mungkin dia masih ada yang mendapatkan harga 7.000 juga ada di beberapa tempat. Ya, tapi kalau harga impor waktu itu 5.000, dia tidak mungkin jual 7.000. Ya, memang ini karena begini. Apa insentifnya? Tidak ada. Waktu itu memang tidak ada pilihan lain daripada tidak ada tanaman. Ya, artinya walaupun mungkin dapat kecil itu masih lebih baik daripada gitu. Iya, daripada membiarkan lahan tidak ini kan selingan saja Pak JK. Jadi supaya ada tanaman 2,5 kali. Iya, jadi dari padi palawija kan. Iya. Nah, ini memang sulit. Oleh karena itu makanya saya sampaikan waktu awal kita perlu tambahan lahan. Tapi kalau tambahan lahan itu bayangkan di mana? Pasti luar Jawa kan? Tidak mungkin di Jawa kan? Ya, memang betul. Tapi paling tidak HGWG yang terlantar lah Pak JK. Ini sekarang kan banyak kan ada potensinya 7,2 juta. Jawa, belum apa-apa orang sudah bentrok bicara itu kan. Ya, konflik lahan. Pilihannya bagi masyarakat di luar Jawa lagi.
mana pilih sawit atau kedelai? Pasti dia pilih sawit. Jadi bahkan soal pilihan. Sawah saja sekarang sudah mulai ditanam sawit, Pak. Yang padi itu. Iya. Jadi walaupun ada lahan, kalau itu di Jawa tidak mungkin ditambah. Di luar Jawa juga tidak segampang itu lagi. Karena menambah lahan sebesar itu berarti menebang hutan lagi. Hutan berarti mengeringkan lagi lahan kan? Tidak perlu Pak Jaka. Tidak. HGU. Tapi HGU di mana sekarang? Nah, itu dia. Tersedia. Hampir semua HGU yang dulu terlantar, semua orang tanami dengan sawit, dengan apa saja sekarang ini. Tidak, sekarang ini ada sebetulnya potensi. Saya kemarin baru bertemu dengan hari Senin yang lalu, pekan lalu bertemu dengan Kepala BPN. Ya. Jadi sudah ada data ini, 7,2 juta hektar. Itu sejak dulu juga. Waktu zamannya Tapi begini, yang bisa dieksekusi hanya 13.000. Itulah 13.000. Itu data lama. Yang dulu makin bertumpu, begitu dicari di mana itu kemudian bingung. Di atas kertas ada. Sama saja kalau mencari hutan di mana atau yang di mana. Oh ini di peta ada, di lapangan tidak ada. Dan begitu mau diambil, rakyat mengatakan ini tanah saya. Jadi artinya oke lah, ada kemungkinan. Tapi saya ingin katakan dalam konteks kedelai ini agar difahami oleh masyarakat kita bahwa mengimpor itu justru solusi karena kedelai itu kurang menguntungkan bagi petani dibanding jagung atau beras. Sehingga petani lebih memilih jagung atau beras untuk itu kan. Apalagi sawit tadi. Jadi memang dalam dunia ini selalu ada begitu. Tidak semua harus kita swasembada. Tapi memang ini seasonal. Tapi dari segi perdagangan, persoalannya ialah dapatkah kita menjaga stabilitas itu sendiri secara jangka panjang? Nah, bagaimana menjaga di sisi perdagangan itu supaya jangan kita kena masalah-masalah besar di belakang hari? Yang mungkin juga kita perlu, kalau Bapak selalu mengajak kami dulu selalu punya perspektif yang berbeda gitu Pak. Indonesia itu sekarang sudah dicatat sebagai negara nomor 15 terbesar di dunia. Dari sudut ekonomi. Kita G20 ya. Nah, kalau saya ambil contoh negara besar lain, Cina lah misalnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka impor tadi besar sekali. Apa yang sekarang mereka lakukan? Mereka justru bertanam di daerah-daerah yang lebih cocok. Seperti di Afrika atau yang lain. Mungkin sudah waktunya, tadi kita sudah sempat menyinggung, kenapa tidak kita mulai juga membuat stok, tadi saya setuju penyanggaan itu, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di negara asalnya, yang dia di sana memang efisien memproduksi. Jadi kalau kedelai misalnya, kenapa tidak kita beli farm di Amerika, kita bikin sebagai stok. Sehingga kalau kita perlu, itu bisa masuk ke sini gitu. Hal semacam itu bisa kita lakukan. Tapi iya, secara teoritis bisa. Tapi di Indonesia ini ada juga masalah psikologi dan politik. Begitu Anda investasi pertanian di Amerika, DPR atau masyarakat akan mengatakan Anda subsidi orang Amerika. Nah, susah lagi kan? Kalaupun belum sampai sana, ya yang memang bisa kita lakukan adalah mencoba mengembangkan basis produksi sendiri. Dan tadi Pak Menteri sebenarnya kalau saya boleh menekankan misalnya konteksnya adalah untuk mengembangkan bibit, kemudian produktivitas dengan misalnya mendorong kalau boleh kita sudah makan kedelai GMO 15-20 tahun. Kenapa nggak boleh nanam di sini sendiri gitu? Kita punya pusat kedelai nggak? Ada pusat penelitian kedelai ada. Di mana itu? Di Litbang kita ini Malang ya. Ya ini Pak Tato dari Tanaman Pangan. Malang. Nah, apakah kita sudah dalam kondisi begini mengumpulkan para ahli kedelai untuk bagaimana meningkatkan produktivitas katakanlah dari 2,5 menjadi 4 ton katakanlah? Ya itu tadi kita sudah mulai, saya sudah perintahkan ke Litbang, mulailah kita harus mulai transgenik ini. Mau tidak mau kita harus mulai mengembangkan itu karena tidak ada pilihan lain. Transgenik kan tergantung izin Menteri Pertanian. Oh ya, Menteri Pertanian kasih izin sudah. Kami sudah menerbitkan permentan. Sudah bagus kan? Sudah kami terbitkan. Tapi jangan lupa transgenik hanya tergantung kepada lab. Monsanto atau siapa. Itu dia yang penting. Kecuali kalau pusat Malang itu bisa bikin. Ya. Kita kembali setelah ini. Pemirsa, saya Melanie Ricardo akan memandu
Sapino. Bakat-bakat Indonesia